Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada Zoom kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan siang hari ini dalam pertemuan ini kita bisa membahas masalah CKG anak sekolah yang nantinya akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan berjalan lancar. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di sini semua di layar Zoom ini sekalian silaturahmi dan kita akan membahas tentang CKG anak sekolah. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua, ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, karena ada yang namanya masih disingkat, nggak ada sekolahnya ya, jadinya saya tidak bisa menyapa secara detail, tapi tidak apa. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Tujuan kami mengadakan Zoom ini adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan yang akan kita laksanakan dalam rangka pemeriksaan kesehatan anak sekolah, di mana awalnya cek kesehatan ini ditujukan bagi orang yang berulang tahun. Jadi diceknya 1 kali 1 tahun. Tapi seiring berjalannya waktu, cek kesehatan ulang tahun ini tidak hanya saat ulang tahun saja, tapi bagi siapapun warga negara Indonesia berhak mendapatkan cek kesehatan 1 kali 1 tahun. Nah, momen kali ini kita akan melakukan cek kesehatan gratis ini pada anak sekolah ya, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Tujuannya sendiri kita melakukan screening secara dini ataupun deteksi secara dini penyakit ataupun kelainan-kelainan yang ada pada anak-anak sekolah. Jadi sehingga nanti saat usia dewasa ataupun penyakit itu bisa ditemukan secara dini. Terutama di sini nanti akan ada pengecekan seperti HB gitu ya. Untuk anak kelas 7 itu HB-nya laki-laki dan perempuan yang akan dicek HB-nya. Jadi kita melihat persiapan ini jauh ke depannya nanti bahwa anak-anak kita tidak ada lagi yang anemia. Jadi nggak ada lagi yang ngantuk, lemah, letih, lesu di sekolah. Mereka semuanya semangat belajar sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka juga akan tercapai dengan baik. Begitu juga kita mendeteksi penyakit-penyakit yang sekiranya bisa timbul pada anak-anak sehingga tidak menyebabkan mereka sakit sehingga menyebabkan tidak hadir ke sekolah, yang tentunya juga mengurangi jam pelajarannya di sekolah. Anak-anak jadi tidak ikut belajar karena sakit di rumah. Ya. Jadi nanti tim Puskesmas nanti diwakili oleh Dr. Nenda atau Miss Rina yang akan menjelaskan pemeriksaan apa saja yang dilakukan bagi anak-anak kita di sekolah. Ya. Kemudian menginfokan juga nanti ada surat edaran dari Dinas Kesehatan tentang pemeriksaan kesehatan anak sekolah ini, dan sejatinya kegiatan ini bukan hanya Puskesmas Rawabuntu saja yang melakukan, tapi ini seluruh Indonesia karena kegiatan ini adalah berasal dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita Puskesmas melaksanakan arahan dari Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan pemeriksaan ataupun cek kesehatan anak sekolah ini. Jadi pada kesempatan ini saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua mewakili sekolah untuk kerjasamanya dalam menyiapkan data yang dibutuhkan, kemudian tempat, karena nanti ada tempat yang harus tes berbisik misalnya, itu kan perlu ruangan yang kondusif agar bisa dilaksanakan pemeriksaannya. Kemudian nanti juga kami butuh bantuan juga dalam hal pengaturan siswa agar tidak terjadi penumpukan saat pemeriksaan. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua dan kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dengan hasil yang optimal. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Dr. Elsie Indrianti atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Nisrina Nindria
Sebelumnya, apakah Dok Nenda sudah ada? Oh ya, sudah ada ya. Baik, kepada Dokter Nisrina Nindria dipersilahkan. Untuk share screen-nya boleh di allow dulu, baru. Share screen-nya ya. Share screen. Sebentar. Share, bukan ini ya. Share screen-nya di... Nah, sudah Dok? Udah ya. Sudah terlihat belum ya ini screen-nya? Sudah ya? Sudah. Oke. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang kepada Dr. Esi selaku Kepala Puskesmas PTD Puskesmas Rawabuntu dan juga kepada guru-guru perwakilan dari sekolah baik dari SD, SMP, dan SMA di wilayah Puskesmas Rawabuntu. Perkenalkan nama saya Dr. Nisrina atau biasa dipanggil Dr. Nenda. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penjelasan atau pemaparan singkat tentang pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan di sekolah baik dari tingkat TK maupun SD, SMP sampai ke tingkat SMA. Jadi sebelumnya ini sesuai berdasarkan dari keputusan Menteri Kesehatan, ini kita mendukung upaya program pemerintah yaitu dalam melakukan proses pemeriksaan kesehatan gratis. Biasanya ini memang dilakukan pada hari ulang tahun, tetapi untuk pada saat ini tidak mengenal hanya hari ulang tahun saja. Gitu. Jadi berdasarkan keputusan ini, kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, terutama di sekolah, di mana yang biasanya ini biasa kita lakukan saat yang namanya penjaringan kesehatan di sekolah. Jadi ini penjaringan kesehatan sekolah ini sebenarnya kurang lebih sama dengan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Namun memang ada pemeriksaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi untuk pencegahan atau deteksi dini dari berbagai macam penyakit dari sejak usia dini. Baik, selain itu, berdasarkan surat edaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan terkait tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis sekolah di Kota Tangerang Selatan. Jadi, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Elsie, untuk kegiatan PKG sekolah ini memang tidak hanya dilakukan di area wilayah Puskesmas Rawabuntu saja, tetapi di seluruh eh, Indonesia atau secara nasional, terutama dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ini menyiapkan surat edaran supaya agar puskesmas dapat berkoordinasi dengan sekolah, terutama untuk menyiapkan eh, peserta didik, yaitu dengan memperoleh data peserta didik yang meliputi nama, NIK, alamat, tempat tanggal lahir, dan nomor telepon, serta menyiapkan hal-hal yang diperlukan saat pelaksanaan nantinya. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis atau yang biasa disebut dengan PKG, ini memang tujuannya untuk mengidentifikasi faktor resiko dan mendeteksi kondisi prapenyakit dan mendeteksi penyakit lebih awal, supaya untuk mencegah komplikasi dan menurunkan resiko kematian akibat penanganan yang terlambat. Untuk sasarannya bisa dilihat dari paparan, ini memang sasarannya itu untuk seluruh umur, baik dari bayi baru lahir hingga sampai usia lanjut usia 60 tahun ke atas. Namun untuk pelaksanaan PKG sekolah ini memang difokuskan pada usia sekolah, yaitu usia 7 sampai 17 tahun. Kemudian untuk jenis pemeriksaannya ini bisa dilihat dari paparan, ini memang sesuai dengan jenjang sekolah. Jadi tergantung dari jenjang sekolah dan usianya, baik dari SD, SMP, hingga SMA. Namun secara kurang lebih ini memang jenis pemeriksaannya ini sama,
Itu. Jadi ada pemeriksaan status gizi, ada screening tentang merokok, screening tentang tingkat aktivitas fisik, tekanan darah, gula darah, screening tuberkulosis, pemeriksaan telinga, mata, gigi, screening anemia, screening talasemia gitu. Hingga ada pemeriksaan ke arah jiwa, kemudian screening hati, screening kesehatan reproduksi, riwayat imunisasi HPV, kemudian ada screening tentang penyakit kulit, yaitu frambusia, kusta, dan skabies. Nah, untuk pemeriksaan malaria ini memang hanya untuk sekolah di wilayah endemis saja, yaitu di Indonesia Timur. Sehingga screening malaria ini di wilayah Tangerang Selatan ini tidak dilakukan. Untuk alur pemeriksaannya sendiri, jadi ini untuk setiap jenjang sekolah, ini ada sedikit perbedaan, tapi secara kurang lebih masih sama pemeriksaannya. Jadi untuk alur pemeriksaan bisa dilihat sendiri dari yang kolom paling kiri. Nah, ini jadi memang 7 hari sebelum pelaksanaan, ini petugas kami dari PJ UKS atau PJ Remaja, tapi kita mulai pintunya dari PJ UKS, ini akan memberikan yang namanya suatu link ya Bu ya, Pak. Jadi ada link untuk mengumpulkan data dasar sekolah yang terkait tentang berapa jumlah siswa, laki-laki atau perempuan. Kemudian selain data dasar, ini kita juga akan memberikan link yaitu untuk terkait kuesioner mandiri. Jadi diharapkan ini untuk sekolah atau guru ini memberikan informasi terutama kepada orang tua peserta didik untuk memberikan persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan sekaligus untuk pengisian data pribadi anak dan kuesioner mandiri. Kemudian nanti 2 hari sebelum pelaksanaan, ini tenaga puskesmas, kita akan memastikan apakah kuesioner ini memang sudah terisi sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, setelah itu, ketika nanti kita isian link kuesioner mandirinya itu ada selain identitas diri, juga ada beberapa pertanyaan terkait screening penyakit, seperti screening tuberkulosis, screening gula, kemudian ada screening perilaku merokok. Memang kalau untuk pada SD ini hanya di kelas 4, 5, dan 6. Tapi kalau untuk di SMP dan SMA ini semua dilakukan pengisian. Kemudian ada screening kesehatan jiwa, screening kebugaran, screening faktor resiko hepatitis B, screening kesehatan reproduksi, dan screening status imunisasi. Untuk SD ini dilakukan screening status imunisasi dikarenakan kemungkinan besar pelaksanaannya ini akan bersamaan dengan kegiatan BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Namun memang untuk jadwal BIAS-nya itu sendiri kita masih menunggu dari Dinas Kesehatan, tetapi rencananya memang untuk pelaksanaannya bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah ini. Sama dengan halnya dengan pemeriksaan kuesioner mandiri di SMP dan SMA, ini memang tidak ada status imunisasi, tetapi ada tambahan tentang screening riwayat talasemia. Kemudian untuk pemeriksaan pada hari H, ini akan dilakukan pemeriksaan gizi dan tekanan darah, yaitu untuk menilai status gizi. Jadi ada penimbangan berat badan dan tinggi badan. Ini untuk anak SD ya Bu ya. Kemudian setelah pemeriksaan gizi dan tekanan darah, ini akan melakukan screening telinga dan mata. Screening telinga dan mata, ya ada pemeriksaan tajam pendengaran, pemeriksaan apakah ada kotoran di telinga, infeksi di telinga, kemudian pemeriksaan mata secara bagian luar, dan pemeriksaan tes tajam penglihatan. Kemudian ini diikuti juga ada yang namanya screening kebugaran. Untuk screening kebugaran ini direncanakan memang tidak bersamaan dengan PKG. Jadi dari program kesehatan olahraga PJ Kesjaor kami akan menghubungi juga pihak sekolah untuk proses melakukan tentang screening kebugaran ini. Gitu. Jadi kalau ceritanya untuk di bagian SD ini ada pemeriksaan gizi, tekanan darah, dan screening telinga dan mata. Kemudian untuk pemeriksaan SMP dan SMA ini ada perbedaan, di mana pada pemeriksaan di jenjang sekolah SMP, selain ada kuesioner screening mandiri, ini juga akan dilakukan pemeriksaan anemia
dan pemeriksaan gula darah sewaktu. Jadi untuk pemeriksaan screening gizi tetap dilakukan, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, kemudian ada tambahan untuk siswa dan siswi kelas 7, putri dan putra, ini pemeriksaan hemoglobin atau untuk pemeriksaan mendeteksi apakah terjadinya anemia atau tidak. Biasanya memang ini yang biasa dilakukan oleh program gizi kami, tapi memang hanya untuk sebelumnya hanya untuk siswi saja. Jadi peserta didik putri saja, tetapi khusus mulai dari tahun ini untuk mendukung PKG di sekolah ini, pemeriksaan hemoglobinnya ini juga dilakukan pada peserta didik putra. Kemudian ada pemeriksaan gula darah sewaktu bagi kelas 7 putri dan putra. Kemudian ada screening telinga, mata, dan gigi, kurang lebih juga sama pemeriksaan tajam pendengaran, liang telinga, kemudian tajam penglihatan, dan mata luar. Kemudian untuk screening kebugarannya ini pun juga akan dilakukan di luar PKG. Kemudian untuk screening pada jenjang sekolah SMA, ini sama dengan pemeriksaan di jenjang SMP, ada pemeriksaan tambahan anemia dan pemeriksaan gula darah sewaktu untuk di kelas 10 sampai kelas 12. Tapi kalau untuk di jenjang sekolah SMA, memang untuk kelas 10 ini hanya dilakukan pada peserta didik putri saja. Kemudian kalau memang sudah dilakukan pemeriksaan PKG ini, kemudian dari hasilnya ini akan dilakukan, hasil pemeriksaannya akan dicatat dan dievaluasi dan direkap oleh petugas puskesmas kami, supaya untuk nanti akan dilakukan feedback, diberikan feedback kepada pihak sekolah. Untuk jenis-jenis pemeriksaan kesehatan pada anak sekolah, ini pertama yang tadi pengisian kuesioner mandiri yang diisi sendiri oleh peserta didik atau bisa diwakili oleh orang tua peserta didik. Ada screening TB, gula, perilaku merokok, kesehatan jiwa, kebugaran, faktor resiko hepatitis B dan C, kesehatan reproduksi, status imunisasi, dan riwayat thalassemia. Untuk screening TB ini memang untuk melihat adanya faktor resiko, di mana pertanyaan yang akan dilakukan itu, yang akan diisi memang apakah ada gejala dan tanda TBC atau TB pada paru-paru, tuberkulosis, kemudian apakah ada kontak dengan pasien tuberkulosis yang di rumah. Gitu. Kemudian untuk screening TB ini apabila sudah diisi, nanti kita akan melihat jika memang ada yang membutuhkan ada suatu tanda atau gejala, itu kita kemungkinan akan melakukan rujukan untuk dilakukan pemeriksaan di puskesmas. Jadi tidak akan dilakukan pemeriksaan di sekolah. Jadi hanya berdasarkan dari screening kuesioner mandiri saja. Kemudian selain itu untuk screening gula darah, ini pada untuk SD dan SMP, ini kita juga melalui screening kuesioner mandiri. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait gejala dari diabetes mellitus. Kemudian kalau misalkan memang ada faktor resiko, itu akan dirujuk ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi kalau untuk pada SMP kelas 7 dan SMA kelas 10 sampai 12, ini memang dilakukan pemeriksaan gula darah di sekolah. Jadi untuk pada siswa dan SMP kelas 7 dan kelas 10, tidak hanya pemeriksaan anemia, tetapi juga ada pemeriksaan gula darah melalui stick. Kemudian ada screening tentang perilaku merokok. Di sini ada beberapa pertanyaan, di mana memang kalau ceritanya ada resiko, ini akan dilakukan konseling di puskesmas. Jadi untuk screening perilaku merokok ini memang hanya dilakukan saat screening kuesioner mandiri melalui Google Forms saja. Berikutnya untuk screening kesehatan jiwa, ini pada anak remaja karena untuk mendeteksi apakah adanya gejala cemas, gejala depresi pada anak, ini akhirnya kita akan melakukan pemeriksaan screening kesehatan jiwa menggunakan metode Mini Mind Hear Youth Scale. Jadi sesuai dengan usia umurnya, itu akan ada beberapa pertanyaan di saat screening kuesioner mandiri dan diharapkan itu memang pertanyaannya itu dijawab sesuai dengan keadaan anak 2 minggu terakhir.
Apabila memang ada terindikasi dari gejala cemas dan depresi, ini akan diedukasi terkait tentang kesehatan jiwa dan akan dirujuk ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian untuk screening tingkat aktivitas fisik, ini juga ada 2 pertanyaan. Ini memang pemeriksaannya itu dilihat dari selama 7 hari terakhir. Kemudian ada screening kebugaran. Ini screening kebugaran juga pada screening kuesioner mandiri, ada 4 pertanyaan. Di sini sebenarnya fungsinya untuk melihat apakah anak ini ada kendala atau ada masalah di kesehatannya sehingga tidak perlu melakukan screening kebugaran. Jadi untuk memastikan anaknya ini fit untuk melakukan screening kebugaran di sekolah. Kemudian ada juga screening kuesioner mandiri terkait hepatitis B dan hepatitis C. Ini hanya untuk melihat faktor resikonya saja. Jika memang ada resiko, ini peserta didik akan dirujuk ke PKM. Dan pemeriksaan kesehatan reproduksi pun juga melakukan melalui screening kuesioner mandiri saja. Jadi tidak ada pemeriksaan spesifik terkait kesehatan reproduksi di saat di sekolah. Ini juga diisi baik dari remaja putra. Jadi untuk seluruh siswa yang mengisi screening kuesioner mandiri, selain identitas dirinya, ini screening kuesioner mandiri ini juga harus diisi. Untuk screening riwayat talasemia, ini juga dilakukan pada usia kelas 8 hingga kelas 12, di mana nanti ada kuesionernya yang di bawah ini terkait apakah ada anggota keluarga kandung yang memang memiliki riwayat talasemia atau ada yang memiliki pembawa sifat talasemia. Jika memang dari kuesioner ini ada resiko, ini akan dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, namun di kelas 7 yang ada pemeriksaan hemoglobin baik di siswa putra dan putri dan kelas 10 di siswa putri, pemeriksaan anemia ini juga bisa kita evaluasi untuk menilai kira-kira apakah dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk resiko talasemia ini atau tidak. Tadi terkait tentang kuesioner mandiri, ini juga ada tentang yang jadwal imunisasi rutin. Jika pada BIAS, memang biasanya kita kan ngelakuin ada pada di kelas 1, kelas 2, dan kelas 5, yaitu ada imunisasi DT dan TD. Oleh karena itu, nanti juga akan dilakukan screening atau pertanyaan tentang imunisasi, apakah sudah melakukan imunisasi dasar yang lengkap atau tidak. Begitu juga ada pemeriksaan di kelas 9, yaitu tentang pemeriksaan HPV. Tetapi untuk pemeriksaan imunisasi HPV-nya ini juga masih menunggu arahan dari Dinas Kesehatan. Sejauh ini yang biasa kita rutin lakukan yang memang di kelas 1, kelas 2, dan kelas 5 saja. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan yang memang dilakukan di sekolah. Jadi, pada hari H pelaksanaan, ini jenis-jenis pemeriksaan yang akan dilakukan di sekolah. Yang pertama ada pemeriksaan status gizi, yaitu dengan penilaian berat badan dan tinggi badan, di mana status gizinya ini untuk menilai kira-kira apakah anak ini memiliki gizi yang baik, atau sudah ada ke arah obesitas, atau gizinya secara status gizinya juga kurang. Nah, nanti dari plotting ini akan dilakukan oleh tenaga kesehatan puskesmas, namun dalam pelaksanaan pengukuran berat badan dan tinggi badan diharapkan ini dapat dilakukan oleh guru dengan pendampingan petugas kesehatan. Jadi pada hari H pelaksanaan diharapkan guru ini juga melakukan pengukuran berat dan tinggi badan, namun untuk penilaian status gizinya itu yang akan dilakukan oleh petugas kesehatan. Kemudian ada pemeriksaan anemia. Pemeriksaan anemia ini dilakukan bagi remaja putri dan putra kelas 7 dan remaja putri kelas 10. Jadi pemeriksaan HB ini untuk menentukan apakah adanya anemia ringan, sedang, atau berat sehingga nanti pelaksanaannya bisa langsung kita tata laksanaan dengan pemberian tablet tambah darah. Jadi untuk pemeriksaannya ini memang dengan menggunakan stick. Jadi oleh karena itu sebelum dilakukan pemeriksaan kita memang butuh persetujuan dari orang tua peserta didik apakah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan
anemia, dan pemeriksaan gula darah sewaktu. Nah, untuk pemeriksaan ini, alat dan bahannya ini akan disiapkan oleh pihak puskesmas. Kemudian untuk tata laksana dari yang gula darah, ini yang tadi seperti sudah saya jelaskan, ini pemeriksaan gula darah ini hanya akan dilakukan di kelas SMP kelas 7 dan SMP kelas 10 hingga kelas 12. Jadi pemeriksaannya ini kalau di SD ini tidak dilakukan kalau memang siswa atau peserta didik memiliki faktor resiko. Dan bila ada faktor resiko pun ini tidak dilakukan pemeriksaan saat di sekolah, tetapi pemeriksaannya dirujuk ke puskesmas. Kemudian ada pemeriksaan telinga. Jadi untuk pemeriksaan telinga ini ada pemeriksaan tes bisik modifikasi. Jadi untuk pelaksanaan tes bisik ini memang kita membutuhkan ruangan yang tidak terlalu bising. Jadi diharapkan kerjasama dari pihak sekolah dan pihak guru untuk menyiapkan ruangan untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi diharapkan pemeriksaan yang berat badan dan tinggi badan ini dipisahkan ruangannya dengan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Kemudian selain tes bisik modifikasi, ini akan pemeriksaan liang telinga dengan menggunakan senter atau otoskop untuk melihat adanya infeksi atau tidak, kemudian untuk melihat adanya kotoran atau tidak. Jadi tanda-tanda inflamasi infeksi dan apakah adanya serumen atau kotoran yang menumpuk atau yang mengeras. Kemudian selain itu ada pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata ini untuk pemeriksaan pada SD ini bisa dilakukan tes e-tumbling. Jadi pemeriksaan mata ini untuk melihat tajam penglihatan, ini kita membutuhkan ruangan dengan jarak 6 meter. Jadi bisa didiskusikan kira-kira ruangan mana yang bisa kami pakai untuk pemeriksaan tajam penglihatan ini. Biasanya kalau untuk pemeriksaan SD, ini kita tidak menggunakan dengan huruf, lain dengan SMP dan SMA yang menggunakan Snellen chart. Untuk pemeriksaan SD, kita biasanya menggunakan tes e-tumbling. Jadi hanya mengikuti huruf E ini arahnya kemana. Gitu. Kemudian kalau untuk pemeriksaan SMP dan SMA ini menggunakan Snellen chart, di mana ya sama kita juga membutuhkan ruangan dengan jarak 6 meter. Kemudian ada pemeriksaan mata luar untuk melihat apakah adanya kemerahan, apakah ada tanda-tanda inflamasi, tanda benjolan, terus ada kelainan bentuk atau tidak. Jadi kalau untuk pemeriksaan yang biasanya dahulu kita ada pemeriksaan tes buta warna. Untuk PKG saat ini tes buta warna ini tidak disertakan dalam jenis-jenis pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada tahun ini. Kemudian ada pemeriksaan screening kesehatan gigi untuk melihat ada tidaknya karies atau gigi yang berlubang pada gigi anak. Ini pemeriksaannya juga menggunakan pen light. Nanti apabila ada masalah di gigi, ini kami juga akan merujuk ke puskesmas. Jadi nanti tergantung bisa dari merujuk ke refer ke puskesmas atau bisa juga sesuai dengan vaskes pertamanya. Nah, ini contoh alurnya yang akan dilakukan pelaksanaan pada hari H. Ini kalau untuk jenjang sekolah SD, ini jadi seperti yang bisa dilihat ya. Jadi ada dua ruangan yang dibutuhkan. Ruang pertama ini untuk melakukan pemeriksaan status gizi, yaitu yang tadi ada pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Kemudian ruangan yang keduanya ini khusus untuk pemeriksaan oleh tenaga kesehatan. Karena ya tadi kita membutuhkan ruangan yang hening, kemudian ruangan yang jarak untuk pemeriksaan dan pemeriksaan mata. Kalau untuk pemeriksaan screening kebugaran atau lapangan olahraga, ini memang nanti pelaksanaannya akan lain waktu dengan kegiatan PKG sekolah. Kemudian untuk pemeriksaan SMP juga sama, bisa dilihat alur pelaksanaannya untuk jenjang sekolah SMP dan SMA. Ruangannya juga terpisah, di mana ruangan pertama ini untuk melakukan pemeriksaan berat badan tinggi badan, sekaligus pemeriksaan screening anemia, pemeriksaan hemoglobin, dan pemeriksaan gula darah sewaktu. Kemudian di ruangan yang berbeda, ini untuk pemeriksaan tadi sama telinga, pemeriksaan mata, gigi, dan kulit. Nah, untuk data-data yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah, ini diharapkan seluruh sekolah
mengisi data dasar sekolah via Google Form. Ini biasanya isinya itu ya nama sekolah, alamat sekolah, nomor yang bisa dihubungi, kemudian jumlah siswa, baik siswa perempuan, siswa-siswi dari setiap kelas, jumlah seluruh siswa yang ada di sekolah. Kemudian, sebelum pelaksanaan, diharapkan sekolah juga mempersiapkan data siswa per kelas sehingga mempermudah pelaksanaan dalam ketika hari H. Data siswa apa aja yang dibutuhkan, yaitu ada nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor induk kependudukan, nomor telepon, dan alamat domisili. Nah, diharapkan juga pihak sekolah juga dapat menginformasikan kepada orang tua peserta didik untuk mengisi formulir screening mandiri, begitu juga dengan formulir persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis sekolah via Google Form yang akan nanti di-share oleh PJUKS kami. Baik, sekian pemaparan dari saya terkait tentang pemeriksaan kesehatan gratis sekolah. Bila ada pertanyaan, nanti akan ditanyakan di sesi selanjutnya oleh Mbak Harum dengan Mbak Harum. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Nenda atas pemaparan materinya. Selanjutnya mungkin ada tambahan materi mengenai imunisasi dari Bidan Yulia. Kepada Bidan Yulia dipersilahkan. Bidan Yulia, mohon izin. Baik, Bidan Yulia dipersilahkan untuk share materi imunisasi. Pakai share apa mau ini aja? Baik, terima kasih Mbak Arum. Izin Dokter Nenda. Mungkin saya tidak menggunakan materi, tapi hanya menyampaikan saja untuk pelaksanaan BIAS. Kita akan laksanakan di bulan Agustus. Untuk penjadwalannya akan diberitahukan kembali menyusul. Untuk vaksin yang akan diberikan yaitu vaksin MR pada siswa-siswi kelas 1, kemudian perempuan kelas 5. Untuk kelas 6 yang diberikan yaitu hanya siswa putri yang tahun lalu pada saat kelas 5 belum mendapatkan imunisasi HPV saja. Jadi untuk kelas 6 itu hanya imunisasi HPV kejar. Kemudian imunisasi HPV juga untuk tahun ini dilaksanakan dan diberikan kepada siswi kelas 9, seperti yang Dr. Nenda tadi sampaikan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh. Silakan, kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Seperti itu. Terima kasih Mbak Arum. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bidan Yulia atas tambahan materinya. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak dari perwakilan sekolah yang ingin bertanya, silakan. Baik, silakan Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan. Apakah sudah cukup jelas semua? Isi daftar hadir ya, guys. Izin bertanya, Bu. Silakan, Pak. Ya, saya Pak Fakih dari SMP Islam Cikal Harapan 1 BSD. Pertama, tadi karena mungkin saya ikutnya agak terlambat, jadi mungkin bisa diberikan resume untuk... Oke. Halo? Dikasih materinya nanti dikirimin. Bilang. Ya. Baik, Pak, nanti dikirim materinya ya. Halo, Bu. Iya, halo, Pak. Oke. Maksud saya bukan resume materi. Jadi gini, untuk yang SMP itu sebenarnya untuk program dari awal tahun ajaran
itu atau per semester atau per tahun itu kira-kira akan dilakukan PKG-nya apa saja gitu loh, pemeriksaan kesehatannya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin secara otomatis kita minta hasil dari penjaringan kesehatan ataupun pemeriksaan kesehatan itu bisa langsung di-share ke PJ atau penanggung jawab di unit-unit sekolah gitu. Ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, mohon maaf Pak, bisa diulang Pak? Pertanyaan pertama apa tadi? Pertanyaan kedua, hasil dari pemeriksaan itu kami khususnya dari SMP Cikal Harapan 1 BSD minta mungkin bisa langsung diinfokan secara secara laporan tertulisnya, baik mungkin dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Google Drive gitu ya, untuk kita report ke orang tua gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fakih atas pertanyaannya. Yang pertama, pemeriksaan untuk SMP apa saja? Mungkin bisa dijawab Dr. Nenda. Mohon izin Dr. Nenda. Apakah masih ada di Zoom? Saya coba share screen-nya lagi ya, terkait untuk pemeriksaan yang di SMP. Jadi untuk pemeriksaan yang di SMP ini untuk pemeriksaan PKG ini memang dilakukan screeningnya itu 1 tahun 1 kali gitu. Jadi diharapkan memang di pemeriksaannya ini untuk dari usia 13 sampai 15 tahun, jadi usia anak sekolah SMP, di mana nanti pemeriksaannya itu pada hari H, ini pemeriksaan yang akan dilakukan screening gizi, tentang penimbangan berat badan, tinggi badan, kemudian pemeriksaan dan pemeriksaan gula darah, pemeriksaan screening telinga, mata, dan gigi. Gitu. Jadi untuk hari H pelaksanaan yang ada di kolom nomor 2 dan kolom 3 ini yang akan dilakukan pemeriksaan. Terkait untuk kuesioner screening mandiri, ini pemeriksaan ini akan diisi via Google Form. Nanti mungkin saya minta kesempatannya untuk biar kita lihat bersama ya, isi dari formulir screening kuesioner mandiri ini apa aja. Gitu, apa aja yang ditanyakan di dalam Google Form itu. Gitu. Kemudian kalau untuk screening kebugaran, ini dilakukan terpisah dari hari pelaksanaan PKG sekolah. Ini nanti untuk screening kebugaran ini akan langsung dihubungi dengan PJ dari pelaksanaan dari screening kebugaran. Jadi memang untuk setelah hari H pelaksanaan, ini yang tadi sudah saya sampaikan, jadi biasanya sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, kita akan memberikan feedback. Jadi feedbacknya ini yaitu hasil dari pemeriksaan kesehatan ini. Jadi hasilnya ini setelah kami rekap, kami membutuhkan waktu tentunya karena pemeriksaan screeningnya ini cukup banyak. Oleh karena itu, nanti kita membutuhkan waktu untuk merekap ini, kemudian akan kami kirimkan langsung ke PIC dari setiap sekolah. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Nur selaku dari PJ UKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memperkenalkan diri dulu ya Pak, nama saya Bu Nur Adni sebagai PJ UKS. Memang nanti setelah pemeriksaan, sebulan setelah pemeriksaan, kita akan memberikan feedback kepada sekolah apa yang telah kita periksa, baik itu IMT, gizi, dan lain-lain, hasil dari kita periksa akan diberikan feedback ke sekolah. Mungkin itu aja Pak. Nanti screening mandiri, linknya nanti akan kita kirimkan ke sekolah, dan nanti pihak sekolah akan mengirimkan ke siswa. Kalau SMP dan SMA mungkin mereka bisa mengisi screening secara mandiri. Mereka bisa mengisi sendiri. Sedangkan kalau SD didampingi sama orang tua. Mungkin itu aja, Pak. Ada lagi, Pak? Baik, apakah ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu?
agar nanti pada hari H kita sudah tidak bingung dan acara PKG ini dapat berjalan lancar. Mungkin yang belum jelas bisa bertanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum, Bu Arum, izin bertanya. Ya, silakan Ibu. Ya, yang pertama di grupnya SD ya, yang untuk di bawah Puskesmas Rawabuntu itu kan di tanggal berapa itu dapat info untuk PKG guru karyawan. Dan kami mengajukan, insya Allah disetujui kemarin di tanggal 25 Juli. Apakah ini prosedurnya, alurnya sama dengan pemeriksaan anak-anak ini untuk orang dewasa? Dan kalau untuk anak-anak itu tuh pelaksananya perkiraannya kapan? Mungkin itu dulu, Bu. Makasih. Assalamualaikum. Izin Bu, memang kemarin yang saya share, saya kirimkan itu PKG untuk guru Bu. Prosesnya sama, mengisi screening mandiri terlebih dahulu, tapi karena untuk orang dewasa, jadi nanti kita screening mandirinya di tempat saja dengan barcode untuk pengisian lewat Kemenkes. Gitu. Sedangkan kalau untuk anak-anak kan nanti orang tua yang mengisi ya Bu ya. Oke, jadi terpisah antara CKG guru dan CKG anak. Jadwal CKG anak baru kita buat di tanggal 4 Agustus, Bu. Dari SD, jenjang SD, kemudian SMP, lanjut ke SMA. Nanti saya akan share undangan dan jadwalnya setelah link ini. Gitu. Setelah link ini, setelah Zoom ini. Baik, apakah cukup jelas Ibu Endah? Ya, siap. Makasih, Bu Arum. Sudah jelas. Oh, sama Bu Nur ya. Makasih, Bu Iya, Nur. Bu, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu? Izin menambahkan ya Ibu, karena sekarang kita by name, mohon nanti sekolah menyiapkan data by name, ada NIK, kemudian tanggal lahir, by name per anak dari jenjang dari kelas 1 sampai kelas 6, terutama SD, SMP 10 sampai 13, 10 ya? 10, 7 sampai 9, SMA 10 sampai 13, 12. Nanti mohon disiapkan data by name-nya untuk data di puskesmas ya Bu. Gitu. Dan dipastikan mudah-mudahan ada ya di sekolah punya timbangan dan tinggi badan. Itu diwajibkan ada, mudah-mudahan di sekolah sudah ada ya timbangan dan tinggi badan. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu, apakah sudah jelas? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita foto bersama dulu ya sebelum kita akhiri. Nanti mungkin untuk tanya jawab selanjutnya, apabila masih ada yang kurang jelas, bisa bertanya pada Ibu Nurapni melalui Japri WA ya. Ya, kita foto bersama dulu ya Bapak dan Ibu. Mohon untuk Bapak dan Ibu bisa dinyalakan kameranya dulu ya. Ya, bersama ya. Baik, dan Bapak dan Ibu mungkin kalau yang belum ini deh, sinyal deh. Baik, Bapak dan Ibu bisa di-on-kan kameranya. Ya. Baik, siap ya Bapak dan Ibu ya. Saya mulai fotonya untuk halaman pertama. Udah belum semua ya? Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya halaman kedua ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Zoom pada siang hari ini.
Mudah-mudahan besok pada saat pelaksanaan PKG sekolah dapat berjalan dengan lancar. Kami dari Puskesmas Rawabuntu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.